Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Al-Mustafa dengan NBI 14621000246. Di sini saya akan mempresentasikan hasil codingan saya untuk UTS mata kuliah pengembangan aplikasi web. Di sini saya membuat dengan tugasnya yaitu membuat web dengan CRUD persewaan lapangan futsal. Pertama-tama jangan lupa kita aktifkan dulu SEM-nya. Kita buat data PHP MyAdmin-nya di localhost. Saya namakan dengan sewa lapangan. Seperti ini. Ada 11 variabel ya, ada ID, nama, nomor telepon, tanggal sewa, jam, durasi, jumlah pemain, nomor lapangan yang akan kita gunakan, harga sewa, uang muka atau DP, keterangan. Sini kita isikan tipenya sesuai dengan soal, yaitu ID-nya kita integer, namanya varchar. Untuk length varchar-nya kita sesuaikan ya. Di sini saya membuatnya 50, nomor teleponnya 50, tanggal, jam, durasi, pemain. Durasi ini pakai int sesuai dengan soalnya. Untuk ID saya kasih primary key supaya nanti untuk memaikinya mudah. Jangan lupa nanti di save dulu ketika sudah membuatnya. Setelah kita membuat PHP MyAdmin-nya, kita membuat indeks PHP. Untuk ini fungsi PHP-nya kita merujuk ke fungsi PHP ini nanti supaya bisa terkonek antara indeks PHP dengan fungsi PHP dan edit. Ini saya kasih detail persewaan lapangan futsal supaya jelas. Ini bootstrap-nya. Saya menggunakan bootstrap online dari bootstrap 5. Bodinya kita menggunakan kontainer. Di setelah kontainer kita isikan teks center. Di sini teksnya akan berada di tengah-tengah dengan teksnya yaitu persewaan lapangan futsal. Supaya jelas kita menggunakan H1 untuk ukuran teksnya. Setelah itu nanti kita akan ada teks masukkan data teman-teman. Untuk ini kita supaya bisa post, supaya bisa kita koneksikan dengan fungsi dan edit menggunakan post supaya cepat. Dan di sini tadi sudah ada variabel 11. Kita masukkan satu persatu sesuai dengan tipe dan nama ID. Nama ID ini nanti kita sesuaikan supaya ketika kita berada di fungsi dan edit untuk memanggilnya kita mudah, supaya ada perbedaan supaya jelas. ID, sini ada ID, saya menggunakan ID. Yang kedua ada nama, ada nomor telepon. Untuk yang di sini kita menggunakan spasi tidak apa-apa karena ini untuk labelnya ya teman. Untuk labelnya spasi tidak apa-apa, menggunakan angka pun tidak apa-apa. Tapi untuk ketika berada di namanya atau ID, supaya kita bisa memanggilnya yang ketika berada di fungsi dan diedit nanti
ini tidak boleh dikasih spasi, jadi kita kasih underscore. Untuk tanggalnya di sini saya menggunakan cool MD6 supaya nanti berada di tengah. Untuk settingan tanggalnya sesuai, kita menggunakan ID data picker supaya nanti tanggalnya bisa up to date dari masa-masa yang akan datang, supaya tidak menginputkan satu persatu atau gimana. Saya menggunakan nama atau ID-nya tanggal sewa, ID-nya date. Untuk jam, kelas, durasi, pemain selanjutnya sama. Di sini ini untuk membuat tombol tambah dengan tipenya submit. Kita klik nanti langsung masukkan data gitu, namanya submit, kelasnya bit and primary MT3, ini untuk ukurannya, dan untuk labelnya tambah bebas untuk labelnya supaya jelas saja. Dan yang ini untuk membuat nomor reset, dimana nanti ketika sudah ada data-data yang kita masukkan, ketika kita klik tombol resetnya, data-datanya itu nanti akan terhapus dengan sendirinya atau akan kosong. Kalau kita menemui suatu data yang salah atau kurang benar atau gimana, ini bisa menggunakan tombol reset. Kita tutup ya di sini formnya. Di sini kita membuat form baru. Jangan lupa kita kasih metodenya post supaya bisa terkoneksi. Di sini menggunakan kelas input group rombongan. Untuk tipenya teks, namanya keyword, kelasnya from control, ini adalah cari. Nanti di pojok kanan atas, di bawah nanti bisa kita cari data-data yang sudah kita masukkan, yang sudah kita tambah. Nanti bisa kita cari dengan pencarian ini, supaya nanti ada gampang lah untuk mencari data-data yang sudah di bawah-bawah atau gimana gitu. Itu kelas tombolnya menggunakan btn info dan btn sm, tipenya submit. Kita klik seperti yang di atas tadi, seperti tombol tambah dan tombol reset. Soalnya kita untuk labelnya kita menggunakan search atau cari. Kita tutup. Kita membuat div baru lagi dengan kelas row MT3. Ini supaya berada di tengah-tengah atau menyesuaikan dengan layar yang kita gunakan. Bisa, kalau laptopnya kecil nanti ya juga berada di tengah, responsive. Ini dia, kelasnya menggunakan tabel responsive, supaya responsif kalau dibuka di HP juga bisa responsif. Pokoknya menyesuaikan dengan layar yang kita gunakan. Menggunakan kelasnya align middle supaya pas di tengah-tengah, tabelnya ada bordernya, tabelnya ada colornya. Dan jangan lupa kita masukkan label-label yang ada di atas tadi yang sudah kita coding, dan jangan lupa masukkan ini center supaya nanti label-label ini nanti ada berada di tengah-tengah layar ya teman-teman ya, supaya pandangan itu enak lah, tidak di pinggir, tidak di pojok-pojok seperti itu, tidak. Jangan lupa setelah kita memasukkan label-labelnya, kita masukkan ID supaya nanti antara label yang ada di sini dan di sini nanti terkonek.
Di sini untuk membuat tombol edit, untuk edit PHP, dengan itu kita keluarkan untuk ID yang di atas, dan kelasnya btn warning. Kalau ada apa-apa nanti muncul pemberitahuan. Dan ini juga yang di atas ini untuk edit, yang di bawahnya untuk menghapus. Kalau nanti ada data yang kurang pas atau gimana, nanti kita bisa hapus dan kita bisa isi ulang lagi dengan menggunakan one click, satu klik sudah bisa menghapus data yang akan kita inginkan. Dan sebelum menghapus, kita akan memunculkan pertanyaan, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ketika kita klik ya, berarti nanti data yang akan kita hapus terhapus, kalau tidak ya tidak. Atau mungkin nanti ada kesalahan ngeklik atau gimana, nanti ada pengamannya lah, ada di situ pengamannya. Dan ini untuk bootstrap JavaScript-nya beserta ini. Untuk di indeks, untuk di indeks cukup segitu. Kita ke fungsi ini untuk menjalankan fungsi-fungsi yang berada di indeks tadi ya, atau function. Nama kita membuat koneksi dulu untuk di database kita, supaya ketika di PHP management tadi supaya bisa connect dengan di sini dengan menggunakan SAM-nya bisa versi berapa aja terserah, yang penting tidak error dan bisa jalan seperti ini. Kita menggunakan localhost yang berada di database kita. Username-nya kita root, passwordnya saya tidak kasih. Database-nya sewa lapangan. Ini kita sesuaikan dengan yang di sini ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan yang di sini. Kalau membuat tulisan lapangan atau gimana itu terserah, yang penting kita sesuaikan yang ada di sini supaya nanti kolom yang ada di sini nanti terkoneksi. Koneksinya biasa kayak konekkan dengan host, username-nya, passwordnya, dan database-nya. Setelah itu terus kita membuat fungsi create untuk membuat ketika kita mengisi itu supaya nanti aman, nanti bisa tersimpan dengan aman. Di sini ya, kita menggunakan perulangan if else ya teman. Di setnya kita post untuk submit itu yang di sini tadi. Nah, di tombol tambah ID-nya submit seperti itu. Nanti kalau ininya tidak sesuai ya tidak akan jalan. Pertama kita masukkan variabel atau server yang akan kita gunakan seperti di awal, seperti yang ada di PHP MyAdmin. Jangan sampai terlewat satupun, atau ketambahan nanti bisa error. Kita sesuaikan
Untuk kalau di PHP jangan lupa kita mengasihkan tanda dolar supaya nanti bisa terbaca menggunakan web. Nah, ini ada ID, ada nama, ada nomor telepon, tanggal, jam, durasi, pemain, lapangan, harga sewa, uang muka, keterangan, semuanya kita masukkan satu persatu. Setelah itu kita query, insert into data yang ada sini kita masukkan lagi dengan value nya juga sama, jangan sampai terlewat satupun, nanti bisa error. Karena apa? Karena akan digunakan untuk kepada hasil MySQL query koneksi yang ada di atas tadi, yang ada di sini, dan query yang ada di sini kita koneksikan supaya nanti data yang kita input itu bisa tersimpan. Kita menggunakan perulangan if lagi. Ini untuk hasilnya di lokasi di indeks PHP, kita sesuaikan dengan nama yang ada di sini. Nanti kalau namanya tidak sesuai, nanti juga akan error. Terus untuk di echo yang akan menggunakan gagal menambahkan data kalau sewaktu-waktu nanti kita tidak bisa menambahkan datanya. Di sini untuk hasilnya supaya nanti bisa terkoneksi dengan yang di sini dan koneksi yang ada di atas tadi. Setelah itu untuk fungsi read, ini untuk fungsi reading atau membaca, kita menggunakan query lagi, select from sewa yang ada di database-nya tadi. Hasilnya seperti ini, kita menggunakan array, dan setelah itu menggunakan perulangan will. Fungsi detailnya bersama, kita menggunakan perulangan if lagi, kita get karena ID itu menjadi primary key, jadi kita getnya ke ID. Nah, ini untuk ID-nya, getnya ke ID. Untuk query-nya hampir sama di atas ya, untuk select bintang from data di mana ID tersebut berada. Hasilnya seperti di atas tadi, hasilnya seperti ini. Koneksi untuk jadi koneksi dengan untuk SQL-nya dan query-nya. Ini. Setelah itu data menampilkan hasil. Jadi untuk fungsi update ketika kita menghapus atau mengedit atau gimana, nanti fungsi update ini yang akan berjalan hampir sama seperti fungsi create. Kita menggunakan perulangan if sampai di sini kita sama. Untuk query-nya, untuk yang di create tadi ini di create, kalau yang update ininya update dataset ID, dan seterusnya ini sama seperti yang ada di fungsi create, dimana kita mengkoneksikan dengan ID. Kalau untuk primary key-nya bukan ID atau yang lain, ya kita sesuaikan aja nanti. Untuk hasilnya kita sama menggunakan perulangan if lagi. Di sini ada fungsi reset. Kalau kita misal mau penutupan hari atau gimana, kita reset supaya nanti datanya hilang kembali 0 seperti awal. Menggunakan if, jangan lupa kita postkannya dicari, kita passwordnya nanti sudah saya jelaskan di atas tadi. Untuk query-nya
sama select dan from data, di mana ID tersebut select menggunakan key. Kalau tidak di ID or atau di nama atau di nomor telepon, di tanggal sewa dan seterusnya. Hasilnya sama menggunakan seperti ini. Dan ini untuk else nya, kan nanti data yang kita reset atau gimana nanti bisa dengan ini supaya tidak terjadi error. Fungsi terakhir yaitu fungsi delete, untuk menghapus data-data yang sudah kita inputkan atau gimana, atau ada nanti data yang kita inputkan ada salahnya, ada yang kurang pas, ada yang kurang memasukkan nominal, tanggal, jam, atau gimana, nanti kita delete dan kita perbarui lagi menggunakan perulangan if. Kita getnya dihapus, query-nya delete from data di mana ID tersebut berada. Untuk hasilnya sama, dikoneksikan dan di query-nya ini hasilnya ini close koneksi di MySQL nya. Dan ini untuk mengedit tampilannya, kita koneksikan di fungsi .php yang ini tadi, yang ada berapa fungsi. Saya memasukkan edit data di sini. Untuk link JavaScript Bootstrap-nya saya menggunakan online. Untuk CSS-nya, jangan lupa kita kasih div class container untuk menampung keseluruhannya. Kita menggunakan class coolmd6 supaya nanti bisa responsif tampilannya dan aman. Untuk tipenya kita hidden supaya tidak mencolok. Nama ID-nya ID, untuk value-nya php echo data.id, untuk pengeluarannya echo. Label nama seperti ini, input text, nama-namanya kita ada di sini. Input text, nama, value kita sama, bisa di copy paste, tinggal mengganti label dan nama atau ID-nya ini tadi, dan juga di data ini tadi, supaya nanti bisa terkoneksi, tidak terjadi error. Kita masukkan satu persatu sampai ke 11 variabel tadi. Setelah itu di sini ada button submit, terus nanti bisa diupdate menggunakan kelasnya btn primary mt3 date supaya nanti bisa diupdate. Dan ini untuk tombolnya ini bisa fleksibel. Dan di sini terakhir saya memasukkan script JavaScript ya teman, untuk bisa terkoneksi seperti ini. Untuk codingannya selesai, kita masuk ke webnya. Ini jadi 808, grupnya itu nama folder, dan ini indeks PHP nya. Sebelum itu jangan lupa kita aktifkan dulu SAM-nya, kita aktifkan Apache dan MySQL supaya nanti tidak terjadi error atau kemungkinan yang lain. Tampilannya seperti ini. Untuk tombol-tombolnya ini fleksibel, bisa di tengah, bisa di mana-mana sesuai dengan
layar yang kita gunakan, menyesuaikan. Kita coba masukkan data. Untuk ID-nya kita integer, misal aja ini. Untuk tanggalnya besok main tanggal 6, jamnya jam 10, durasinya 2 jam, pemainnya ada 24, lapangannya yang kita gunakan 3, harga sewanya 1 jam 30, jadi 2 jam 60.000, uang mukanya separuh, keterangannya main yang aman dan sportif. Ketika sudah, kita tambahkan. Yang di sini otomatis mereset, akan bersih lagi, dan data yang sudah kita includekan atau kita input akan berada di bawah seperti ini. Kita masukkan 1 kali lagi untuk bisa diedit, misal saja. Kita klik tombol tambahnya lagi seperti tadi, dan otomatis mereset, akan bersih. Dan di sini kita mempunyai 2 data. Kita tambah 1 lagi untuk mencoba tombol reset. Nah, seperti ini saja. Kita klik tombol resetnya, otomatis data yang kita inputkan di sini tadi akan clear atau terhapus karena kita kliknya tombol reset. Itu bisa dipergunakan kalau ada salah atau ada gimana ketika menyebar. Dan untuk di sini bisa kita edit, diedit datanya seperti ini tampilannya, simple. Sini misal namanya kita ganti Taruna FC, kita edit seperti itu, dan nyalanya tetap, dan kita update. Di sini nanti akan terupdate seperti ini. Yang sebelumnya tadi Munif, sekarang Taruna FC. Kalau dia gagal booking atau gimana, bisa kita hapus supaya data yang tersimpan tidak menumpuk, dan untuk nanti untuk closingannya sebelum tutup nanti supaya biar gampang. Teaser, di sini ada pilihan cari, kita cari, misal kita cari yang tadi yang sudah kita hapus, Taruna FC, kita search, tidak ada, di sini tidak ada. Walaupun ada nanti akan ada di sini nanti datanya. Berhubung tidak ada, ya tidak ada. Kita kembali, misal kita carinya Kafit, datanya Kafit atau ID-nya saja biar gampang, 21, kita set, akan muncul seperti ID yang kita carikan tadi, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.